Welcome back dengan gue Ivan Anwar, di mana gue selalu membahas mengenai digital marketing supaya kita semua bisa pinter bareng dalam urusan digital marketing. Nah, di sini gue akan membahas tentang WhatsApp marketing atau mungkin bisa biasa disebut dengan WhatsApp Blast atau mungkin biasa disebut juga dengan WhatsApp Broadcast. Nah, di komunitas gue, di grup Telegram gue, by the way kalau mau gabung di grup Telegramnya ada di link di deskripsi. Nah, itu banyak banget yang nanya ke gue. Bang, gimana sih caranya supaya WA itu nggak keblokir? Gimana caranya sih biar WA itu nggak ke-ban? Gimana caranya biar WA gua nggak langsung mati? Nah, sebenarnya kalau misalnya lo pengen tahu tips and tricksnya, ini adalah berdasarkan pengalaman gue pribadi ya, yang gue udah sering nge-broadcast WA ke ribuan kontak, itu ada di video gue di sebelah sini. Sebelah sini atau sebelah sini, gue nggak tahu. Jadi intinya lo bisa tonton video itu untuk tips dan triks gue secara detail supaya WA itu nggak gampang ke-ban. Nah, di sini gue akan sedikit kasih overview apa sih penyebabnya WA itu ke ban dan ada satu elemen penting yang akan gue lebih bahas secara mendetail di video ini yaitu adalah spin text. Apa itu spin text dan kenapa spin text itu penting gue akan bahas di video ini. Jadi pastikan kalau lo nonton video ini sampai habis ya. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, penyebab WA keblokir. Penyebabnya sebenarnya ada macam-macam. Nah, penyebab pertama yang paling sering itu bisa keblokir itu sebenarnya adalah karena nomor lo baru. Oke, lo baru beli nomor, lo baru aktifin WhatsApp-nya dan abis itu lo langsung pakai untuk hajar broadcast kemana-mana. Nah, itu akan rentan banget terkena blokir atau terkena suspend. Masalahnya apa? Masalahnya gini, WhatsApp itu punya algoritma yang ngedetect behavior kita. Dia bingung atau curiga, kok ini nomor baru terus tiba-tiba udah kirim pesan kemana-mana, cacet cacet agresif banget, wah ini pasti spam nih gitu. Nah, gua blokir aja lah, jebret. Jadi sebenarnya itu karena lo nomor baru, belum ada interaksi, dan lo langsung pakai buat broadcast kemana-mana, itu kemungkinan besar akan ke ban. Jadi pastikan kalau lo punya nomor baru itu selalu lo panasin dulu istilahnya. Jadi biasanya gue seminggu atau 2 minggu itu gue pakai untuk interaksi. Ngobrol sama temen, ngobrol sama saudara, ngobrol sama gebetan. Intinya dipakai buat ngobrol. Dan usahakan lebih banyak interaksi yang masuk ketimbang interaksi yang keluar. Artinya apa? Banyak yang ngechat kita ke nomor baru itu ketimbang kita yang kirim pesan keluar. Jadi sebenarnya itu salah satu penyebab pertama. Dan kedua pastinya karena report ya. Jadi misalnya karena lo suka nyepam, nggak jelas, kirim kemana-mana sembarangan, dan akhirnya banyak yang ngerasa keganggu dan akhirnya di-report. Walaupun mungkin butuh lebih dari satu orang untuk nge-report supaya WA lo bisa ke-ban, tapi tetap itu berbahaya atau red flag untuk akun WhatsApp lo. Jadi gua saranin untuk selalu gunakan database yang memang lo pakai. Sorry, yang memang lo dapetin sendiri. Jangan asal nyepam kemana-mana. Jangan asal lo dapetin nomor di mana-mana terus lo broadcast. Dapetin nomor di broadcast itu namanya bukan marketing, bro. Kalau lo sembarangan kirim WA atau kirim broadcast kemana-mana itu namanya bukan marketing, itu namanya adalah spam. Marketing yang benar adalah lo mengkomunikasikan apa yang perlu lo komunikasikan ke database atau leads yang memang lo dapetin dari hasil campaign lo sendiri, bukan hasil data beli atau bukan hasil data nyomot atau nyolong dari mana-mana. Itu namanya spam. Dan ingat, kalau kita dapetin campaign hasil kita sendiri, kita bisa targetin ke orang yang lebih relevan untuk membeli produknya. Jadi akan lebih relate kalau kita kirimin pesan. Dan kalau lebih relate, kemungkinan mereka report juga apa? Kecil. Beda kalau nyepam sana sini nggak jelas. Itu kemungkinan reportnya akan lebih tinggi. Dan ketiga, ini banyak banget juga. Banyak banget yang nanya, bang, WA gue udah gue panasin, udah gue pakai database gue sendiri, udah anak ini. Banyak yang nanya nih japri gue di DM di Instagram ataupun di Telegram. Ujung-ujungnya setelah gue explore apa? Dia nggak spam, dia ngakunya ini adalah customer dia. Tapi apa produknya? Produknya judul. Oke, buat para pemain judul di luar sana, bertobatlah. Dan sebisa mungkin lo coba mengakalin sistem WhatsApp, nggak akan bisa. Kenapa? Karena WhatsApp itu kata-kata yang ada di dalam judul atau judi online itu atau kata-kata ibaratnya yang withdraw atau apa itu udah kedetek sama si WA, udah kedetek sama WA dan dia menganggap kata-kata ini adalah kata-kata haram.
Jadi sebisa mungkin dia akan ngeblok. Jadi lo mau pakai strategi apapun, lo mau pakai panasin setahun tuh nomor, tetap aja kalau lo judul produknya pasti akan kena ban. Jadi gua harapkan untuk para pemain judul sana, obat. Stop, jangan menyesatkan anak-anak bangsa lagi, bikin mereka kecanduan judi. Stop, mendingan lo bisnis yang bener aja. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4. Banyak juga yang nanya, Bang, aplikasi yang lo pakai ini anti blokir nggak? Jujur gue pakai aplikasi WBS Pro. WBS Pro ini udah gue pakai udah berapa ya? Udah tahunan lah, mungkin sekitar 3 atau 4 tahun ke belakang gue udah pakainya. WBS Pro ini, oh ya by the way kalau lo mau pakai itu mau beli WBS Pro ada di deskripsi, lo bisa dapetin 40% diskon dari gue. Asal pakai kode promo Ivan Anwar. Nah, balik lagi. Yang gue pakai WBS Pro itu banyak yang nanya, anti blokir nggak bang? Ada nggak bang WhatsApp yang anti blokir? WBS Pro anti blokir nggak? Sekali lagi gue tekenin, nggak. WBS Pro nggak anti blokir, nggak anti ban, nggak anti suspend. WBS Pro itu hanya tools atau software atau aplikasi yang biasa digunakan untuk melakukan broadcast ke atau melalui WhatsApp atau mungkin istilahnya WhatsApp marketing tadi. Tapi itu bukan alat supaya WA lu jadi sakti dan gak akan keblokir, bukan. Ingat, WA itu ada dua jenis WA broadcast. Ada dua jenis. Jenis pertama WA broadcast itu adalah apabila lo WA broadcast dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga. Seperti contohnya WBS Pro. Atau mungkin ada banyak aplikasi-aplikasi broadcast di luar sana yang beredar. Dan itu semuanya adalah aplikasi pihak ketiga yang tidak resmi. Ingat ya, catat ya. Aplikasi pihak ketiga yang tidak resmi dari WA. Otomatis namanya aplikasi tidak resmi, apa yang terjadi? Pasti akan ada resiko keblokir juga. Jadi nggak ada tuh istilah, oh kalau pakai WBS Pro itu pasti cepat gue baru broadcast langsung keblokir. Kalau pakai WBS Pro, pakai WBS Pro itu sakti nggak akan keblokir. Nggak ada bro. Lo namanya pakai aplikasi nggak resmi itu pasti akan ada risiko ke ban. Gua nggak pernah bilang WBS Pro itu anti blokir, enggak, pasti akan ada risiko ke ban dan apapun aplikasi pihak ketiga yang digunakan, aplikasi yang tidak resmi itu akan rentan terblokir. Nah, jadi amannya kita broadcast gimana supaya apa namanya nggak keblokir? Ada satu cara, lo menggunakan aplikasi WA resmi yang terkoneksi dengan WhatsApp Business API resmi yang bisa lo dapetin dari partner WhatsApp resmi. Jadi kalau lo pakai yang resmi itu, gue yakin 100% itu anti ban. Oke, paham ya sekarang ya. Kalau misalnya lo pakai yang resmi itu anti ban. Tapi kalau lo pakai yang nggak resmi, mau apapun nama aplikasinya, mau keluaran Ki Joko Bodo sekalipun, kalau nggak resmi pasti akan rentan atau resiko kena ban. Jadi kalau lo nggak mau kena ban, pakailah aplikasi resmi dari WhatsApp partner. Cara dapetinnya gimana? Gua nggak akan ngajarin lu gimana cara dapetinnya, lu googling aja ya. WhatsApp bisnis resmi atau mungkin WhatsApp broadcast resmi gitu atau WhatsApp partner resmi. Silakan googling, lo cari sendiri, ada banyak vendornya. Dan karena itu resmi pastinya apa? Jauh lebih mahal dari aplikasi-aplikasi pihak ketiga yang nggak resmi ini. Lebih mahal, lo bisa di-charge per pesan. Dan belum lagi ada biaya bulanannya. Jadi kalau pesan 1000, kirim 1000 pesan, itu misalnya per pesannya berapa ratus perak, jadi lo kirim 1000 pesan tinggal dikali aja tuh. Dan ada beberapa aturan lagi yang terlibat di dalamnya, seperti lo gak boleh memulai percakapan duluan, dan bla bla bla. Tapi di luar itu ada banyak banget fitur yang bisa lo pakai sebenarnya, kayak otomatisasi pesan, ada multi operator gitu-gitu tuh bisa lo dapetin di WA resmi. Jadi silakan lo googling kalau lo mau cara yang aman. Simpelnya cuman gini, lo mau pakai cara yang aman tapi mahal, atau lo mau pakai cara yang murah tapi rentan keblokir. Cuman itu pilihannya. Gak bisa lo dapetin dua-duanya. Lo gak bisa dapetin yang murah, tapi anti blokir gak akan. Jangan halu, jangan halu, itu gak akan terjadi. Oke, sekarang poin atau inti dari video ini. Spintex. Apa itu Spintex? Spintex itu adalah strategi gimana caranya supaya kita itu tidak mengirim pesan yang sama ke semua saat kita broadcast ke semua kontak kita. Jadi kalau misalnya WA itu algoritmanya salah satunya adalah apabila lo mengirimkan pesan yang sama ke 1000 orang yang sama, ke 1000 orang yang berbeda tapi pesannya sama, itu biasanya rentan kena blokir.
Makanya lo harus di spin teksnya. Spin itu seperti apa? Jadi spin itu kayak eh, kata-katanya dibedain sedikit antara pesan satu dan pesan dua. Nah, itu namanya spin text. Jadi terkesannya pesan yang kita kirim itu nggak sama. Beda dengan pesan yang sebelumnya. Walaupun hanya beberapa kata yang kita lesetkan. Nah, ini sebagai contoh, kita akan masuk ke aplikasi WBS Pro Go ya. Oke, ini ada dua jenis kontak. Dua jenis kontak. Ini ada dua kontak yang udah gue persiapin di sini buat contoh doang ke lo semua. Dan ini ada script yang gue bikin. Gue copy dulu dan gue masukkan ke dalam aplikasi ini. Ini aplikasi BBS Pro ya, yang biasa gue pakai untuk broadcast. Nah, sekali lagi kalau mau dapat diskon, klik di deskripsi, ada 40% diskon dengan kode promo Ivan Anwar. Oke, Spintex. Gimana cara supaya Spintex? Ada triknya. Nah, kan gini, kalau lo nggak pakai Spintex, pesan ini melak-melak akan lo kirim ke semua kontak lo broadcast. Dan itu akan dianggap sama, dianggap sebagai spam. Nah, caranya gimana? Pertama, di WBS Pro ini kita bisa personalize nama berdasarkan tabel kita. Contoh di tabel ini ada tabel nama ya. Oke. Jadi pada saat di bagian sini ini bisa gue masukin namanya gitu. Ini rumus yang di WBS Pro. Jadi dengan kayak gue tulis nama di sini, ini artinya apa? Dia akan ngambil nama yang ada di tabel nama ini. Jadi kalau namanya Rudi ya nanti di sini tulisnya halo Rudi. Kalau yang namanya Jono di sini akan tulisnya halo Jono gitu. Jadi kesannya setiap setiap pesan itu unik dan tidak sama. Kedua, lo juga bisa spin text seperti ini. Halonya, halonya ini bisa kita ganti-ganti. Caranya simple. Lo buka kalau di WBS Pro buka kurung kurawa gini, halo dan kita kasih garis. Kita bisa ganti hai atau kasih garis lagi salam atau kasih garis misalnya eh, hai hai yang cuma dua huruf sok bule ini. Oke. Jadi otomatis ada 4 kata random yang akan diputar sama si WBS Pro. Ada halo, ada hai, ada salam, ada hai. Jadi nanti dia akan mengirimkan di random. Jadi nanti bisa jadi kalau namanya Rudi ya contohnya ya. Bisa jadi halo Rudi, hai Rudi, salam Rudi atau hai Rudi atau hai lagi Rudi. Nah, ini kan kesannya otomatis antara pesan satu dan pesan dua itu jadi unik dan berbeda. Nah, selain itu ada beberapa hal lagi yang bisa lo customize. Contoh, kayak ini, informasikan. Ini bisa kita ganti jadi informasikan atau beritahukan. Contoh ya, beritahukan. Jadi otomatis dia juga akan ngacak antara informasikan dan beritahukan. Saran gue kalau bisa, lo kata-kata randomnya ini ada 3 ya. Jadi ke randomnya itu pas. Misalnya, gue mau beritahu aja. Nah, ini contoh berikutnya bahwa produk terbaru seperti sepatu ABC kami sudah restock kembali. Nah, restock ini bisa kita benerin lagi. Stok ulang, misalnya. Atau tersedia. Oke. Jadi balik lagi dia akan random restock, stok ulang atau tersedia kembali. Jika Anda ketinggalan saat launching sepatu ini, maka ini saatnya untuk mendapatkannya. Atau kita bisa ganti nih. Mendapatkannya atau membelinya. Atau bisa juga eh, mendapatkan, membeli apalagi. Memperolehnya gitu contoh ya. Oke. Jadi otomatis akan di random. Bisa jadi maka ini saatnya untuk mendapatkannya, membelinya atau memperolehnya. Anda bisa mendapatkan melalui link di bawah ini. Jangan sampai ketinggalan. Ini juga bisa kita random gini. Jangan jangan kelewatan misalnya. Dah. Nah, saat gua kirim pesan, otomatis ini akan ke random. Oke, ini gue coba contoh kirim ya. Tidak random. Oke, kirim. Set. Ini cuman kontakku abal-abal dan WA abal-abal ya. Oke.
Broadcast selesai. Kita lihat pesannya. Terima kasih atas kepercayaannya kepada kami. Saat ini kami informasikan bahwa produk terbaru sepatu ABC sudah kami restock kembali. Kan kata-katanya halus kan, nggak kelihatan. Sekarang kita coba pesan kedua. Di sini kan pakai hi. Sini berubah nggak jadi hi-nya HI. Oke. Saat ini kami informasikan, tapi pesan yang kedua saat ini kami beritahukan. Sudah tersedia kembali. Yang satunya apa? Sudah restock kembali. Nah, jadi itu random. Otomatis dengan itu random, lo bisa mengirim pesan yang tidak sama atau unik untuk setiap kontak lo. Nah, dengan kita melakukan itu, otomatis si WhatsApp itu tidak menganggap kita spam karena mengirimkan satu pesan yang sama ke 1.000 atau 5.000 kontak lo secara sekaligus. Oke, jadi itu adalah salah satu tips yang paling penting dan paling sering gue gunakan, yaitu spin text. Jangan lupa untuk coba mulai melakukannya. Ingat, selama lo WA dengan benar-benar saja, tidak menggunakan kata-kata haram seperti judul, dan lo panasin dengan proper nomor lo, dan juga lo menggunakan database hasil campaign lo sendiri, gue yakin itu akan baik-baik saja broadcast lo. Walaupun terkadang ada beberapa kalanya nggak kena juga sih, maksudnya bisa dihajar juga sama si WA kalau lagi apes. Tapi jangan khawatir, yang penting selama kita mempraktikkan tipsnya dengan benar. Nah, balik lagi, kalau lo pengen tahu tips and tricks gue secara detail, lo bisa nonton di video ini. Dan kalau lo mau tahu lebih lanjut tentang fitur apa aja sih yang ada di WBS Pro, lo juga bisa nonton di video gue yang di sini. Oke, di sini atau di sini. Dan lo bisa dapetin diskon 40% untuk WBS Pro dengan kode promo, ingetin, Ivan Anwar. Oke, semoga bermanfaat buat lo semua dan semoga bisa menjawab semua keraguan lo atau pertanyaan lo di YouTube tentang gimana caranya broadcast anti ban, dan semoga pencarian lo usai sudah setelah lo googling sana sini cari informasi tentang anti ban WhatsApp, kalau sebenarnya itu hampir mustahil kecuali lo pakai yang WhatsApp resmi. Oke, goodbye, semoga bermanfaat. Salam semuanya. I'll see you guys on the next video. Bye bye.